Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi konversi energi biomasa. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu biomasa. Pengertian biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, dan bahan bangunan, biomasa juga digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Umumnya yang digunakan sebagai bahan bakar adalah biomasa yang nilai ekonomisnya rendah atau merupakan limbah setelah diambil produk primernya. Ada 4 cara dalam membuat energi biomasa, yaitu 1. Pembakaran limbah organik kering, misalnya buangan rumah tangga, limbah industri, dan pertanian. 2. Fermentasi limbah basah, misalnya kotoran hewan, tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas yang mengandung 60% metana. 3. Fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester. 4. Energi dari hutan yang menghasilkan kayu dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakarnya. Prinsip dasar pada biomasa. Tanaman akan menyerap energi dari matahari melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan air dan unsur hara dari dalam tanah serta CO2 dari atmosfer yang akan menghasilkan bahan organik untuk memperkuat jaringan dan membentuk daun, bunga, atau buah. Pada saat biomasa diubah menjadi energi CO2, akan dilepaskan ke atmosfer yang dalam hal ini siklus CO2 akan menjadi lebih pendek dibandingkan dengan yang dihasilkan dalam pembakaran minyak bumi atau gas alam. Ini berarti CO2 yang dihasilkan tersebut tidak memiliki efek terhadap kesetimbangan CO2 di atmosfer. Kelebihan inilah yang dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya energi yang berkelanjutan. Konversi biomasa. Penggunaan biomasa untuk menghasilkan panas secara sederhana yaitu biomasa langsung dibakar dan menghasilkan panas. Hasil pembakaran akan dikonversi menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Panas hasil pembakaran biomasa akan menghasilkan uap dalam boiler. Uap akan ditransfer ke dalam turbin sehingga akan menghasilkan putaran dan menggerakkan generator. Putaran dari turbin dikonversi menjadi energi listrik melalui magnet-magnet dalam generator. Teknologi konversi biomasa dibagi menjadi 3. 1. Pembakaran langsung. 2. Konversi termokimiawi dan konversi biokimiawi. Pembakaran langsung merupakan teknologi yang paling sederhana karena pada umumnya biomasa dapat langsung dibakar. Konversi termokimiawi merupakan teknologi yang memerlukan keperluan termal untuk memicu terjadinya reaksi kimia dalam menghasilkan bahan bakar. Sedangkan konversi biokimiawi merupakan teknologi konversi yang menggunakan bantuan mikroba dalam menghasilkan bahan bakar. Beberapa penerapan teknologi konversi biomasa yaitu 1. Biobriket. Briket adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengkonversi sumber energi biomasa ke bentuk biomasa lain dengan cara dimampatkan, sehingga bentuknya menjadi lebih teratur. Briket yang terkenal adalah briket batu bara. 2. Pirolisis. Pirolisis adalah penguraian biomasa atau lisis karena panas atau piro pada suhu yang lebih dari 150 derajat Celcius. Pada proses pirolisa terdapat beberapa tingkatan proses, yaitu pirolisa primer dan pirolisa sekunder. Pirolisa primer adalah pirolisa yang terjadi pada bahan baku, sedangkan pirolisa sekunder adalah pirolisa yang terjadi atas partikel dan gas atau uap hasil pirolisa primer. Proses pirolisasi menghasilkan
produk berupa bahan bakar padat yaitu karbon, cairan berupa campuran tar, dan beberapa zat lainnya. Produk lain adalah gas berupa karbon dioksida dan metana. 3. Liquefaction. Liquefaction merupakan proses perubahan wujud dari gas ke cairan dengan proses kondensasi, biasanya melalui pendinginan atau perubahan dari padat ke cairan dengan peleburan. Bisa juga dengan pemanasan atau penggilingan dan pencampuran dengan cairan lain untuk memutuskan ikatan. Pada bidang energi, liquefaction terjadi pada batu bara dan gas menjadi bentuk cairan dengan menghemat transportasi dan memudahkan dalam pemanfaatan. 4. Transesterifikasi. Transesterifikasi adalah proses kimiawi yang mempertukarkan grup alkoksi pada senyawa ester dengan alkohol. 5. Densifikasi. Densifikasi adalah pembentukan briket atau pelet. 6. Karbonisasi. Karbonisasi merupakan suatu proses untuk mengkonversi bahan organik menjadi arang. Pada proses karbonisasi akan melepaskan zat yang mudah terbakar seperti CO, CH4, H2, metana, formik, dan asetil acid, serta zat yang tidak terbakar seperti CO2, H2O, dan tar cair. 7. Anaerobic digestion. Proses anaerobic digestion yaitu proses dengan melibatkan mikroorganisme tanpa kehadiran oksigen dalam suatu digester. Proses ini menghasilkan gas berupa metana dan karbon dioksida, serta beberapa gas yang jumlahnya kecil, seperti H2, N2, dan H2S. Proses ini dibagi menjadi dua, yaitu proses anaerobic digestion kering dan proses anaerobic digestion basah. 8. Gasifikasi. Gasifikasi adalah konversi bahan selulosa dalam suatu reaktor gasifikasi atau gasifier menjadi bahan bakar. Gas tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar motor untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Ada 3 bahan utama perangkat gasifikasi, yaitu 1. Unit pengkonversi bahan baku atau umpan menjadi gas yang disebut reaktor gasifikasi atau gasifier. 2. Unit pemurnian gas. 3. Unit pemanfaatan gas. 9. Biokimia. Pemanfaatan energi biomasa yang lain adalah dengan cara proses biokimia. Contoh proses yang termasuk ke dalam proses biokimia adalah hidrolis, fermentasi, dan anaerobic digestion. Keunggulan energi biomasa. 1. Biomasa dapat membantu mengurangi impor bahan bakar asing. 2. Peningkatan penggunaan biomasa dari limbah dapat mengurangi tingkat polusi di dunia. 3. Dengan menggunakan biomasa, ialah pilihan yang lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar fosil. 4. Mengurangi tingkat total emisi gas rumah kaca. 5. Biomasa merupakan teknologi energi terbarukan yang mampu memberikan hasil instan. 6. Sumber biomasa dapat ditemukan di semua negara di dunia. Kelemahan energi biomasa. Kayu masih merupakan sumber biomasa utama di dunia. Namun, terlalu banyak yang menggunakan kayu sebagai bahan bakar bisa mengakibatkan efek yang lebih buruk bagi iklim. 2. Banyak lahan yang harus digunakan untuk menanam tanaman yang diperlukan untuk menghasilkan energi biomasa. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya lahan untuk menanam tanaman pangan, sehingga bisa meningkatkan kelaparan di dunia. 3. Banyaknya teknologi yang digunakan untuk mengkonversi energi biomasa menjadi bentuk energi yang berguna masih tidak cukup efisien dan membutuhkan biaya yang signifikan. 4. Banyaknya tanaman dibakar langsung, maka energi biomasa justru dapat menyebabkan tingkat polusi yang sama seperti bahan bakar fosil. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.